Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Sobat Lepas Landas? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat yang belum sarapan, jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu, karena sarapan itu penting banget untuk aktivitas kita. Selain itu, kami juga menghimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita semua berada. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Parade Talk Show dengan tema Ketipu Bea Cukai. Gimana sih faktanya? Tidak lupa kami mengingatkan juga kepada Sobat Lepas Landas untuk mengisi daftar hadir pada tautan hailing.me/parshowbcsh. Selain itu, Sobat sekalian juga dapat mengakses virtual background dan juga mengisi kuesioner pada tautan link yang sama. Perlu diketahui juga bahwasannya pengisian kuesioner ini merupakan salah satu syarat untuk klaim e-certificate. Nah, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, saya ada sedikit pantun nih Sobat sekalian. Jangan lupa cakepnya ya. Boleh, yang dicakepin yang baca pantun atau pantunnya nih Kak? Jelas pantunnya dong Kak. Baik, makan durian di perjalanan. Cakep. Di perjalanan menuju Ranca Upas. Cakep. Selamat datang kami ucapkan, salam sehat, salam lepas landas. Cakep, boleh tepuk tangannya mungkin teman-teman. Terima kasih. Oh ya Sobat, tentunya hari ini saya tidak sendirian, karena saya akan ditemani oleh rekan saya yang katanya sih mirip sama artis. Siapakah dia? Kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi Kak Rahmat. Pagi juga Kak Winda. Gimana kabarnya Kak Winda hari ini? Kayaknya cerah banget ya hari ini ya. Alhamdulillah baik Kak. Ngomong-ngomong nih Kak, sudah ada 999 partisipan yang join di Zoom maupun YouTube loh Kak. 999? Satu Iya, lagi 1000 Kak? Wah. Betul banget. Jadi nih Kak, buat sobat sekalian yang baru saja bergabung, sebenarnya kita mau bahas apa sih Kak hari ini? Nah, hari ini kita mau bahas satu tema, tapi sebelum kita bahas temanya, kita juga mau ngingetin nih Kak buat teman-teman bahwa talkshow kita hari ini adalah serangkaian panjang dari Parade Talkshow yang dilaksanakan oleh Bea dan Cukai Soekarno-Hatta. Jadi 2 minggu lalu kita udah bahas juga masalah ini Kak. Nah, minggu lalu kita juga udah bahas masalah vaksin langsung dari Bio Farmanya. Jadi buat teman-teman yang minggu lalu nggak bisa nonton atau kelewat, bisa cek langsung di YouTube kita, BC Suta. Nah, untuk hari ini Kak, kita mau bahas apa nih? Nah, kita mau bahas tentang ketipu bea cukai. Gimana sih faktanya? Kita bakal jelasin juga ke teman-teman masalah penipuan yang terjadi yang mengatasnamakan bea dan cukai. Widih, jadi makin nggak sabar nih Kak. Oh iya Kak, BTW aku sering banget loh denger Kak di sosial media maupun baca itu katanya banyak banget masyarakat yang masih sering ketipu oleh bea cukai. Mungkin karena kurangnya informasi atau sebagainya gitu ya Kak ya. Bener banget, nanti masalah penipuan itu bakal dibahas juga sama narasumber kita Kak. Nah, kalau misalnya ngomongin masalah penipuan nih Kak ya, kalau misalnya Kak Winda kira-kira pernah nggak sih ngalamin yang namanya ditipu atau malah jadi korban Kak? Kalau aku sendiri ya Kak, kalau terkait penipuan sih belum pernah. Tapi kalau ketipu dari pegawai bea cukai pernah Kak, alias ditipu mantan. Wah, kalau ditipu mantan mah kita ngomongin mantan 4 talkshow juga nggak selesai nih Kak. Nanti kita bahas masalah mantan di belakang aja kali Kak ya. Betul. Oh ya Sobat Lepas Landas, daripada makin penasaran nih terkait bahasan kita pada hari ini, stay tune terus sampai akhir acara ya, karena kita akan membahas terkait penipuan ini lebih dalam. Mulai dari modusnya, kemudian bagaimana solusi atau cara dan tips jitu untuk
supaya tidak tertipu terkait penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ini. Dan tentunya oleh narasumber kita yang sudah sangat ahli di bidangnya. Luar biasa. Mungkin nanti bisa dikenalin narasumbernya ya Kak. Tapi sebelum kita kenalin sama narasumber, mungkin kita bisa kasih jargon dulu nih buat teman-teman Kak, biar makin semangat, biar kita juga bisa mendengarkan narasumber kita lebih baik lagi ya. Mungkin Kak Winda bisa praktekin ya Kak, karena kalau saya yang praktekin kayaknya kurang menarik ya. Oke, kalau saya bilang Parade Talk Show Bea Cukai Soekarno-Hatta, jawabannya lepas landas berkontribusi. Oke, mungkin sekali lagi Kak ya, bisa diulangi sekali lagi Kak ya. Kalau saya bilang Parade Talk Show Bea Cukai Soekarno-Hatta, lepas landas berkontribusi. Nah mungkin Kak, kalau misalnya kita mau mulai acara, harusnya kita sapa-sapa dulu dong ya teman-teman kita yang di sini. Nah udah bergabung juga bareng kita, siapa lagi kalau bukan ibu kita, Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Ibu Vinari Manan. Nah ada juga narasumber kita, siapa nih Kak hari ini? Narasumber kita siapa lagi kalau bukan perwakilan dari Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, yaitu Bapak Tubagus Firman. Nah, selain narasumber kita juga punya dua misteri guest nih Kak. Nah, nanti teman-teman bakal lihat juga sama-sama ketika narasumber kita udah mulai membacakan materi. Nah, mungkin sekarang kita langsung mulai aja nih Kak. Kita mau bagi-bagi hadiah juga buat teman-teman. Nah, bagi-bagi hadiah sama teman-temannya pakai apa nih kita Kak? Wah, kita bakalan ngadain short game. Short game. Apa tuh, Kak? Short games ya. Mungkin kita bakal bacain rules-nya dulu ya. Jadi teman-teman, sekarang nanti kita bacain 3 pertanyaan. Nah, teman-teman nanti langsung jawab 3 pertanyaannya. Bisa di kolom Zoom, bisa juga melalui kolom komentar di YouTube. Betul banget, Kak. Nah, mungkin Kak Rahmat bisa dibantu membacakan pertanyaan yang pertama langsung ya. Boleh. Daripada makin penasaran kan. Siap. Teman-teman. Langsung kita bacain ya Kak. Pertanyaan pertama, teman-teman langsung disimak dan langsung dijawab di kolom Zoom ya. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan modus penipuan yang mengatasnamakan bea dan cukai. Mungkin bisa diulangi sekali lagi Kak ya. Sebutkan modus penipuan yang mengatasnamakan bea dan cukai. Oke teman-teman, kita langsung ke pertanyaan kedua Kak ya. Mungkin Kak Winda boleh dibacain pertanyaan keduanya? Pertanyaan yang kedua, di mana biasanya pelaku penipuan mengajak berkenalan? Wow, di mana ya kira-kira? Saya ulangi sekali lagi, di mana biasanya pelaku penipuan mengajak berkenalan? Kira-kira di mana Kak? Ada kayak spill dulu nggak Kak? Mostly sih mungkin banyak kejadian penipuan itu terjadi di media sosial ya Kak. Atau bisa juga melalui pesan singkat ya. Seperti mungkin yang beredar sama kita di sekitar itu, yang mungkin udah banyak orang tahu kayak penipuan SMS mama minta pulsa gitu Kak ya. Mungkin langsung pertanyaan ketiga kali ya Kak. Oke, silahkan Kak. Ini pertanyaan ketiga, ini pertanyaan yang paling sulit nih. Mungkin teman-teman pada susah jawab, tapi semoga teman-teman bisa jawab. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan akun Instagram Bea Cukai Soekarno-Hatta. Wah teman-teman pasti udah pada tahu nih sebenarnya ya Kak. Pertanyaan mudah banget nih. Pertanyaan ketiga, sekali lagi, sebutkan akun Instagram Bea Cukai Soekarno-Hatta. Tapi jangan lupa di follow juga Kak, jangan Betul cuma banget. dijawab aja. Ya. Sepertinya sudah banyak ya yang menjawab di kolom chat Zoom maupun kolom komentar YouTube. Sudah ada 999, wah nyampe bingung nih panitianya mau pilih yang mana pemenangnya Kak. Menarik Short Games hari ini. Oh ya sobat sekalian, sekedar informasi, untuk sobat lepas landas yang sudah menjawab dengan cepat dan tepat akan ada hadiah menarik nih dari kami. Nah untuk hadiahnya sendiri nanti akan kami infokan di akhir acara. So stay tune terus di Parade Talk Show Bea Cukai Soekarno-Hatta. Nah mungkin habis ini Kak, sebelum kita mulai ke acara kita bisa nonton video dulu kali Kak ya. Nah ini videonya, mari kita saksikan video berikut ini. Wah, lagi sibuk banget nih mbaknya. Dengar-dengar mbak ini setiap hari menerima banyak pertanyaan dan keluhan dari masyarakat. Halo, dengan Bea Cukai Soekarno-Hatta, ada yang bisa dibantu? Halo Bu, saya dari PT Lautan Pharma. Mau bertanya terkait persyaratan impor vaksin. Caranya bagaimana ya? Oh, baik Pak. Untuk importasi vaksin harus memenuhi... Sebentar ya Pak. Halo, dengan Bea Cukai Soekarno-Hatta, ada yang bisa dibantu? Halo Bu, bagaimana ini?
Sudah mah daftar email, tapi nggak ada sinyalnya. Loh, ini kok Bapak bisa nelpon ya? Bener juga ya. Kan tadi katanya nggak ada sinyal. Dede, nggak mau saya tahu, nah mau saya pakai itu sekarang. Malas kok. Halo, halo Dian, kamu lagi di mana? Aku mau cerita nih. Lagi di kantor ya? Sebentar ya Pak, akan saya coba bantu untuk selesaikan. Beneran sibuk dong mbak ini? Kenapa Dek? Berantem sama pacar kamu lagi? Ih, Dian, bukan itu. Aku kan udah lama putus, nggak usah dikit-dikit lagi dong. Terus kok kamu nangis? Aku kena tipu, aku gak bayar Loh, kok cukai. bisa? Harusnya kamu ngomong ke kakak dulu. Kenapa kamu langsung transfer? Kan sudah banyak penipuan mengatasnamakan bea cukai, Dek. Sebentar ya, Dek. Kamu tenang dulu aja. Halo, dengan Bea Cukai Soekarno-Hatta, ada yang bisa dibantu? Aduh, gimana sih ini bea cukai mempersulit barang? Ini kan gue mau penelitian, masa dipersulit? Gimana Indonesia mau maju sih? Baik, Pak. Sebentar ya, kami periksa dulu di sistem Bea Cukai. Enggak, saya nggak mau tahu ya. Pokoknya kalau ini nggak selesai, saya lapor presiden. Baik, Pak. Ditunggu sebentar ya, Pak. Baik, Pak. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya, Pak. Wah, keren juga mbak ini ternyata. Kenapa deh? Mau nanya juga. Baik, Pak. Untuk pengajuan email kembali, Bapak bisa mengajukan di siap tembang ya, Pak? Ya, kirim pelajaran aja ya buat kedepannya. Duh, gimana ya caranya? Biar lebih banyak masyarakat yang tahu tentang bea cukai. Mau aku bantu nggak Jeng? Boleh. Wah, luar biasa banget videonya tadi ya, Kak. Menarik banget, Kak, melihat satu orang pegawai itu menanganin banyak banget keluhan ya. Mungkin itu yang mendasari kenapa Bea Cukai Soekarno-Hatta melaksanakan parade talk show kali ini, Kak. Betul banget, Kak. Nah, mungkin teman-teman juga udah pada nggak sabar kali ya mau langsung ke materi ya. Tapi kita ngingetin lagi buat teman-teman nih. Jangan lupa nanti di akhir acara, teman-teman jangan lupa isi kuesioner. Kenapa? Karena nanti dari kuesioner itu kita akan terbitin sertifikat buat teman-teman. Ya, betul banget, Kak. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, ketipu bea cukai, gimana sih faktanya? Nah, pada tema hari ini, kita akan berbincang langsung dengan salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Tubagus Firman. Betul kan, Kak Rahmat? Betul banget, Kak. Selain narasumber kita yang luar biasa, kita juga mendatangkan dua misteri guest, Kak. Siapa itu? Kita juga mendatangkan dua korban penipuan oleh oknum bea cukai. Nah, jadi Kak, nanti selain kita mendatangkan narasumber, kenapa kita mendatangin korban? Itu agar biar teman-teman kita bisa tahu dan merasakan apa sih yang dirasain sama korban ketika ditipu sama oknum yang mengatasnamakan bea dan cukai, Kak. Wow, emang cakep banget sih Bea Cukai Soekarno-Hatta ini. Nah, pemaparan materi pada hari ini akan dipandu oleh moderator kece, moderator papan atas kita, moderator yang sudah melalang buana sejagat raya. Wow, luar Apalagi biasa. kalau bukan Kak Yuniasri. Kak Yuniasri, mungkin teman-teman juga udah pada nggak sabar ya. Jadi kita langsung aja ya, Kak, daripada nanti moderator kita terlalu lama nunggu di papan atas kan capek, Kak. Langsung aja kita panggil Kak Yuniasri. Kepada Kak Yuniasri, kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Sobat Lepas Landas dimanapun berada. Selamat datang dan selamat bergabung pada Parade Talk Show Bea Cukai Soekarno-Hatta, Lepas Landas berkontribusi. Perkenalkan, saya Yuni Asri dari Bea Cukai Soekarno-Hatta yang akan menemani Sobat Lepas Landas selama beberapa waktu ke depan live dari AXI Serpong. Nah, pada kesempatan kali ini, Sobat Lepas Landas akan diajak untuk mengulik-ngulik modus penipuan mengatasnamakan bea cukai nih. Apa sih itu penipuan mengatasnamakan bea dan cukai? Nah, penasaran kan? Video dulu. Nah, untuk Sobat Lepas Landas pastinya pernah dong mengingat era di mana maraknya penipuan SMS Mama Minta Pulsa. Mungkin sekarang sudah tidak ada lagi ya, atau bahkan sudah jarang ditemui. Karena mungkin Sobat Lepas Landas sudah mulai pintar nih, jadi seperti itu sudah tidak mempan lagi ya. Namun bukan berarti Sobat Lepas Landas harus tidak lagi waspada maksud saya. Karena modus penipuan tetap ada dengan berbagai bentuk dan cara. Salah satunya adalah modus penipuan mengatasnamakan bea cukai. Pernah melakukan pembelian barang online dari luar negeri atau pengiriman barang dari luar negeri tapi nggak kunjung tiba, malah diminta untuk melakukan pentransferan, atau Sobat Lepas Landas pernah kenalan dengan temannya di sosial media, kemudian didatangi tetapi di Indonesia malah ditahan di bea cukai. Atau Sobat Lepas Landas pernah nih tergiur untuk membeli barang-barang mewah yang harganya murah yang diklaim sebagai barang sitaan atau lelang bea dan cukai. Kalau Sobat Lepas Landas pernah nih hal-hal tersebut, Sobat Lepas Landas wajib waspada karena bisa jadi ini adalah modus penipuan mengatasnamakan bea dan cukai. Oleh sebab itu, hari ini pada Parade Talk Show ketiga Bea Cukai Soekarno-Hatta menghadirkan Parade Talk Show yang mengangkat tema ketipu bea cukai. Bagaimana faktanya? Baik, menghadirkan narasumber dari subdirektorat, menghadirkan sumber dari Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi, Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kami menghadirkan narasumber yang ahlinya dari internal Bea dan Cukai, tetapi tentunya setelah video berikut ini. Tahu nggak jenis-jenis setan yang masih keliaran walaupun bulan Ramadan? Bukannya kalau Ramadan setannya di penjara semua ya Pak? Masih ada tahu. Yang pertama namanya Odong. Odong ini dia tuh suka bikin akun-akun sosmed yang nggak jelas. Dia jual barang yang harganya tuh murah banget. Katanya sih barang sitaan bea cukai, black market. Nanti kalau kita udah kirim uang, dia bakal berubah jadi bea cukai gadungan. Nanti dia ngancem-ngancem supaya kita kirim duit lagi. Bener-bener tuh Pak. Mama pada dengar juga tuh. Katanya ada yang namanya manis. Nah, kamu harus hati-hati loh. Manis ini Pak, katanya bisa berkamuflase jadi pria tampan gitu. Dan dia suka ngajak kenalan melalui media sosial. Kamu hati-hati, nanti kamu bisa dideketin tuh dipepet-pepet berbulan-bulan. Nah pas kamu lagi nyaman-nyamannya, lagi sayang-sayangnya, dia bakal ngomong, "Aku kirim barang berharga ya buat kamu. Ada uang, emas, dan laptop." Terus ujung-ujungnya, kamu disuruh transfer deh untuk nebus barang yang katanya ditahan bea cukai. Padahal mah barangnya tuh emang goib alias nggak ada. Serem banget sih mah, kayak di ghosting. Masih ada lagi tahu? Ada lagi? Yang terakhir namanya jamblang. Jamblang ini kerjaannya suka ngasih daftar-daftar barang yang katanya barang lelang bea cukai.
Saking meyakinkannya, kita sampai lupa kalau lanang lelang yang resmi cuma di lelang.go.id. Saking banyaknya, sampai maghrib nih ceritanya. Yuk kita buka dulu. Waspadalah dan kenali modusnya. Jangan takut untuk konfirmasi dan hubungi Bravo Bea Cukai di 1500 225. Sejak tahun 2019, laporan penipuan mengatasnamakan Bea Cukai telah mencapai 1.500 kasus dan mengalami lonjakan hingga 3.000 pelaporan. Lalu bagaimanakah Bea Cukai sendiri menyikapi maraknya tindak kejahatan penipuan ini? Apakah pihak Bea Cukai yang menipu atau memang ada oknum nih yang mengatasnamakan Bea Cukai untuk melakukan penipuan? Nah, telah hadir bersama kita di AXI Serpong ini narasumber yang ahli dari Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Bapak Tubagus Firman Hermansyah. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semangat sekali sepertinya. Siap. Iya. Menyapa dulu nih. Oh, silakan Pak. Pada sobat lepas landas ya. Salam sehat semua. Semoga kondisi kita semua terlepas dari pandemi yang masih berlangsung pada saat ini. Ya. Sebelumnya saya berterima kasih nih Pak karena Bapak sudah mau hadir di tengah kesibukannya sebagai narasumber kita hari ini. Nah, sebelumnya nih saya menyapanya Bapak Tubagus atau Pak Firman untuk mudahnya. Pakai inisial apa? Oh, inisial ya. Enggak, saya biasanya panggil Pak Firman saja ya. Baik, Pak Firman ya. Nah, iya. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengingatkan Sobat Lepas Landas nih, yang nantinya selama perbincangan berlangsung dan penasaran ingin bertanya kepada narasumber kita, silahkan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom atau kolom komentar YouTube. Nantinya pertanyaan yang masuk akan kita sampaikan kepada narasumber kita pada pagi hari ini nih. Nah, langsung aja deh, kita nggak usah menunggu lama-lama lagi Pak. Jadi apa sih atau seperti apa sih itu penipuan mengatasnamakan bea dan cukai? Oke. Terima kasih Mbak Yuni. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bea Cukai Soekarno-Hatta yang telah melakukan menginisiasi untuk acara talk show ini ya, dalam rangka untuk penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Terus terang ini memang talk show yang sangat berguna dan bermanfaat tentunya baik untuk di internal kami di Direktorat Jenderal Bea Cukai maupun juga untuk masyarakat luas. Saya harapkan kegiatan ini, parade talk show ini juga bisa dilihat oleh masyarakat luas ya, Kak Yuni ya. Dan ini menjadi suatu pesan khusus dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai kepada kami untuk melakukan supaya penipuan mengatasnama Bea Cukai ini semakin lama semakin turun trennya ya. Kita disampaikan kali ini bahwa trennya semakin meningkat. Memang seperti itu dan diharapkan dengan adanya talk show ini kita mengharapkan trennya akan semakin menurun. Ya, dan juga bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan mengatasnama Bea Cukai segera melaporkan kepada pihak yang berwajib ya. Ini supaya mereka-mereka yang melakukan penipuan itu ada shock terapi ya, melakukan penindakan secara hukum. Supaya tidak trauma lagi ya Pak ya. Betul seperti itu. Baik, kalau kita lihat bahwa modus penipuan ya, kita menjadi dua segmen ya. Jadi sebelumnya para pelaku penipuan itu biasanya sudah berkenalan dengan korban biasanya ya secara intens, baik itu sehari, 2 hari, bahkan suka berbulan-bulan mereka melakukan intens kepada korban ya. Kalau kita secara singkat menjadi dua modus operasinya. Yang pertama adalah pelaku biasanya mengaku menjadi petugas bea dan cukai. Oh, jadi memang ada yang mengaku sebagai petugas ya Kak? Petugas bea cukai, kemudian juga dia menyatakan bahwa barang yang kita beli misalnya melalui belanja online itu adalah barang-barang ilegal. Sehingga mereka melakukan penagihan atas barang yang kita beli seperti itu, dan mereka melakukan
mengintimidasi korban apabila tidak membayar sejumlah uang tertentu. Dia akan mendapat hukuman sanksi pidana. Oke, seperti sebagai itu. desakan ya Pak? Betul, sehingga korban menjadi ketakutan. Ketakutan sehingga dia mau membayar transfer seperti itu. Membayar ya Pak? Nah, ini perlu kita sampaikan di sini bahwa Bea Cukai tidak pernah untuk barang-barang kiriman itu ada prosedur yang harus kita lalui. Jadi untuk barang-barang kiriman yang tidak diselesaikan oleh penerima barang atau pemilik barang, biasanya akan kita tetapkan dulu sebagai barang tidak dikuasai negara. Kemudian dalam jangka waktu tertentu, kemudian kita tetapkan sebagai barang dikuasai negara dan menjadi barang milik negara. Seperti itu. Sedangkan untuk penerima atau pemilik barang yang tidak menyelesaikan itu tidak ada pengenaan hukuman pidana dan sebagainya. Oke, berarti kalau misalkan tidak diurus pun juga tidak akan ditangkap ya Pak? Betul, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah si pelaku, penipu itu biasanya menginstruksikan kepada korban untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan rekening pribadi. Nah, ini modus-modus ini yang sering terjadi ya. Jadi perlu kita ingatkan juga bahwa Bea Cukai tidak pernah meminta atau mengirimkan suatu transaksi pembayaran kewajiban pabean atau pajak dalam negeri lainnya dengan menggunakan rekening pribadi. Ya. Atau rekening perorangan gitu ya Pak ya? Betul, kita bisa ada dan juga korban pun bisa mengecek itu melalui website tracking ya, atau www.beacukai.go.id/barang kiriman ya. Jadi nanti para penerima barang kiriman itu tinggal masukkan nomor CN atau resinya, bisa men-tracking itu barangnya ada posisi di mana, ada pembayaran seberapa jumlahnya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi tentunya ini perlu diketahui oleh semua masyarakat di Indonesia secara luas seperti itu. Oke, jadi ini bisa saya simpulkan bahwa memang ada orang atau oknum yang mengaku sebagai petugas bea dan cukai untuk mendesak calon korbannya nih melakukan pembayaran dan meminta untuk dibayarkan atau ditransfer ke rekening atas nama perorangan atau pribadi. Betul. Gitu ya Pak. Dan ditambahkan juga tidak hanya rekening pribadi atau rekening yang dompet digital ya. Oh, dompet digital ya, juga sudah mulai. Sekarang modusnya tidak hanya sekedar rekening pribadi tapi juga dompet digital ya. Baik itu melalui sekarang Shopee Pay atau GoPay dan sebagainya. Ya, itu tidak ada seperti itu. Padahal di Bea Cukai sendiri prosedurnya tidak seperti itu untuk melakukan pemenuhan kewajiban kepabeanannya atau pajak-pajaknya ya. Iya, betul Kak Yuni. Nah, ini tadi Bapak sudah memberikan pengantar yang cukup jelas. Cuman sebenarnya itu modus-modusnya seperti apa sih Pak? Ya, oke. Baik Kak Yuni, ya ini penting juga ya kita ketahui bahwa kami setelah kita punya kantor laporan pengaduan ya. Jadi hasil dari laporan pengaduan sekian ribu laporan pengaduan, kita melakukan pemetaan. Ternyata ada beberapa modus ya, modus dalam penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama itu terkait dengan jual beli online barang kiriman. Seperti jual itu. Beli barang online kiriman. Mungkin Kak Yuni sering beli melalui ada Instagram atau melalui Facebook, online shop di media sosial juga ya Pak ya. Seperti itu. Yang kedua misalnya melalui barang lelang tegahan Bea Cukai. Diklaimnya sebagai barang tegahan atau barang sitaan. Betul, gitu ya, Pak. betul. Atau mungkin Sobat Lepas Landas pernah dengarnya black market. Betul, bilangnya. dan biasanya diiming-iming dengan harga yang murah daripada harga pasaran. Betul. Seperti itu ya. Itu pasti kan pasti akan menggiurkan ya Pak. Betul, setuju ya. Kemudian ketiga itu biasanya sudah modusnya kan jadi korban biasanya sudah intens ya dengan pelaku, dan ketika yang bersangkutan atau pelaku itu mengunjungi si korban, ternyata dia ditahan di bandara. Oh, ini beda lagi nih modusnya. Iya, sudah seperti itu. Satu lagi yang kalau misalkan dia punya kenalan, dikunjungi, terus yang berkunjung itu mengaku kalau ditahan oleh Bea Cukai di bandara karena membawa barang-barang yang mewah, membawa uang banyak, sehingga perlu uang untuk menebus dia bisa keluar dari bandara seperti itu. Padahal kalau Bea Cukai sendiri memang melakukan penahanan Pak di bandara? Oh, tidak seperti ya? itu ya. Jadi memang ini adalah suatu modus yang sering terjadi di dalam penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Kemudian terkait dengan barang kiriman diplomatik
Barang kiriman diplomatik. Betul, betul. Yang kemudian kelima adalah jasa penyelesaian kasus tangkapan bea cukai. Ya, biasanya ini modus-modus yang apa namanya, ada barang-barang tangkapan bea cukai, kita urus, kemudian bisa keluar. Nah, itu biasanya ya dilakukan oleh para penipuan mengenakan oknum calo lah ya bilangnya. Betul. Dan yang menarik adalah modus asmara. Nah, ini. Wah, ini nih luar biasa. Pasti Sobat Lepas Landas penasaran kan ya, kalau misalkan asmara susah nih Pak. Betul. Asmara itu tidak hanya orang-orang yang masih single saja ya. Ternyata ada beberapa yang modusnya yang sudah berkeluarga ya kena modus asmara ini karena diiming-imingi dengan hadiah barang-barang mewah, kemudian juga uang besar, sehingga mereka tertarik untuk bisa mentransfer sejumlah uang tertentu untuk bisa barang-barang itu keluar dari modus dari bea cukai seperti itu. Berarti memang banyak ya Pak modusnya. Ini tadi Bapak sudah menyebutkan ada 6 kalau tidak salah. Iya. Betul. Yang pertama itu yang pasti dari barang kiriman yang paling tadi Bapak sebutkan paling banyak. Kemudian ada juga yang datang kemudian ditahan atau belanja online tadi yang mengaku barang sitaan, kemudian juga ada yang jadi calo untuk mempermudah pengurusan di bea cukai gitu ya Pak. Betul, seperti itu Kak Yuni. Oke. Tapi nih dari sekian banyak modus yang tadi Bapak sudah sebutkan, ada tidak sih ciri-ciri yang selalu muncul dari semua modus ini atau ciri yang sama gitu Pak? Ya, baik. Jadi ciri yang pertama biasanya itu pelaku itu melakukan intimidasi ya kepada pelaku atau pada korban ya, melakukan intimidasi bahwa apabila korban tidak mentransfer uang sejumlah tertentu, korban akan dikenakan sanksi pidana seperti itu. Sehingga korban yang merasa terdesak sehingga supaya tidak berurusan dengan pihak berwajib akhirnya mentransfer uang tersebut kepada rekening pribadi seperti itu. Dari semua modus mereka selalu seperti itu endingnya? Tergantung ya. Jadi memang misalnya kalau kita belanja online, ternyata setelah kita belanja online ada seseorang yang menghubungi kita bahwa barang online kita itu adalah barang selundupan atau barang yang dilarang atau ditegah oleh bea cukai, sehingga kita disuruh untuk membayar uang sejumlah tertentu itu untuk supaya barang itu bisa keluar dari bea cukai. Padahal barangnya itu sendiri belum tentu ada ya Pak? Betul, seperti itu. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan nih modus-modusnya, ciri-cirinya, yang pada akhirnya pasti akan diminta untuk melakukan pembayaran ya, yang sudah pasti ke rekening atas nama perseorangan atau pribadi. Iya, betul. Seperti itu. Nah, ini kan kita sudah bisa melihat nih sedikit perbedaan mana yang modus penipuan. Tapi kita juga harus tahu nih mana sebenarnya sih yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin Bapak bisa membagi kepada Sobat Lepas Landas prosedur yang sesuai atau yang diatur oleh bea cukai terkait barang kiriman dari luar negeri atau barang bawaan penumpang itu seperti apa sih Pak? Jadi gini, jadi prinsipnya kalau untuk barang yang dibawa dari luar negeri masuk ke Indonesia, baik itu dibawa oleh penumpang atau melalui jasa ekspedisi ya, nah itu pada prinsipnya akan dilakukan pemeriksaan oleh bea cukai, baik itu pemeriksaan secara dokumentasinya, kemudian pemeriksaan fisiknya. Untuk apa kepentingan kita untuk melakukan pemeriksaan tersebut? Nah, itu pertama terkait dengan pemenuhan kewajiban terkait dengan lartasnya, pembatasan dan larangannya atas barang tersebut. Jadi setiap barang itu dia memiliki apakah dia masuk kategori lartas atau tidak, seperti itu ya Pak ya. Makanya dilakukan pemeriksaan fisik tadi. Betul. Yang kedua adalah terkait dengan apakah barang itu terkait dengan pembebanan bea masuk dan atau pajak dalam negeri lainnya. Seperti itu. Jadi fungsi itu adalah yang dipakai untuk dalam kita melakukan pemeriksaan. Ya. Itu untuk barang kiriman ya Pak? Betul. Jadi atas barang itu setelah dilakukan pemeriksaan fisik, apabila ada terjadi atas barang itu harus ada pemenuhan kewajiban terkait dengan atas, biasanya akan kita langsungkan konfirmasi kepada pemilik barang atau penerima barang. Ayo kita penuhi dulu nih kewajiban terkait dengan lartasnya misalnya seperti itu. Dan kemudian juga setelah lartasnya dipenuhi harus melakukan pembayaran kewajiban kalau terkait dengan pembebanan bea masuk dan pajak dalam rangka impornya lainnya seperti itu bila ada. Bila ada. Untuk tahu nih Pak proses tersebut kan berarti kalau misalkan tadi dari penjelasan Bapak kalau untuk barang kiriman sendiri ketika datang ke Indonesia pasti akan diperiksa oleh bea cukai dengan melalui proses tersebut, pelaporan, kemudian pemeriksaan fisik dan kemudian konfirmasi kepada si penerima barang. Nah,
gimana sih caranya agar si penerima barang ini juga tetap up to date dengan barang saya ada di mana ya, statusnya bagaimana ya. Betul, Nah, betul. itu bisa di tracking ya? Bisa. Ya, Pak? Jadi kita punya di dalam website kita ya, kami itu ada di halaman www.beacukai.go.id/barang kiriman. Teman-teman lepas landas, sobat lepas landas bisa mengetik saja CN-nya atau resi nomor atas resi pengirimannya tersebut ke dalam aplikasi seperti itu ya, kemudian akan terlihat tuh tracking status barangnya, posisi ada di mana. Hampir sama dengan pengiriman domestik Betul, ya Pak, atau pengiriman lokal ya. Betul. Nanti setelah mereka ada konfirmasi untuk melakukan pembayaran, nanti kita akan berikan kode billingnya. Kode billingnya, kode billing. Ya, kode billingnya itu bisa sobat lepas landas bisa melakukan pembayaran atau transfer melalui ATM, kemudian ke internet banking. Dengan membawa kode billing tersebut Betul, ya Pak. bahkan juga bisa melalui Indomaret ya, kalau nggak salah sudah ada Indomaret ya. Kemudian kantor pos pun juga bisa Sudah kita bisa ya, Pak? melakukan pembayaran seperti Baik, itu. berarti kalau misalkan sobat lepas landas nih melakukan pengiriman barang dari luar negeri, pastikan memiliki nomor resi atau nomor pengirimannya, sehingga bisa melakukan pelacakan atau penelusuran secara online di www.beacukai.go.id/barang kiriman, sebagaimana tadi Pak Firman sudah sampaikan. Dan juga kalau misalkan memang ada permintaan perizinan atau permintaan pemenuhan kewajiban kepabeanan seperti pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impornya, itu pun juga bisa diketahui dari pentrackingan tersebut ya Pak? Betul. Jadi atau dari Bea Cukai, mohon maaf Pak, atau dari Bea Cukainya ada tidak sih pemberitahuan secara formal melalui surat atau melalui ekspedisi yang digunakan? Nanti kita akan kirimkan surat untuk konfirmasinya kepada penerima barang atau pemilik barang ya. Konfirmasi untuk kebutuhan misalnya untuk pemenuhan kewajiban lartasnya seperti itu. Dan ini hal yang berbeda ya. Jadi kalau antara pemenuhan kewajiban lartas dengan pemenuhan pembayaran atas perpajakannya ya, hal yang berbeda ya. Jadi belum tidak kalau kita sudah membayar pajak belum tentu pemenuhan lartasnya terpenuhi juga ya. Jadi harus keduanya atau harus dipenuhi keduanya. Ya, jadi fokusnya yang pertama itu apakah barang tersebut termasuk larangan atau pembatasan sehingga ada perizinan atau tidak masuknya. Kemudian baru bisa fokus kepada apakah ini terkena bea masuk atau tidak. Betul. Oke, ini menarik sekali sobat lepas landas. Sepertinya ini sudah bisa membedakan ya mana yang menjurus ke modus penipuan dan mana yang tidak, dengan mengetahui prosedur yang sesuai yang diatur di Bea Cukai itu sendiri ya Pak. Iya, betul. Baik, sebenarnya untuk modus penipuan lagi nih Pak, kembali lagi, sudah berapa banyak sih masyarakat Indonesia yang mengadu ke Bea Cukai atau sudah pernah ditemui oleh petugas Bea Cukai sendiri bahwa penerima barang tersebut atau korban tersebut mengalami penipuan? Baik, Kak Yuni, jadi berdasarkan data kami sejak di tahun 2018 ya, bahwa 2018 ada laporan pengaduan melalui kontak center kami ya, yang di nomor 1.500-255 itu ya, itu sekitar 1.463 laporan pengaduan, dan trennya di tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 1.500, bahkan di tahun 2020 menjadi 3.284 laporan, naik hampir 100%. Naik lagi ya? 2 kali lipat. Tapi di tren tahun 2021 ini trennya akan agak menurun daripada tahun 2020 seperti. Dan ini juga angka ini juga bukan berarti angka semuanya adalah pengaduan terkait dengan mengatasnamakan Bea Cukai saja ya, tapi secara keseluruhan. Kami juga mengelola terkait dengan laporan pengaduan melalui medsos ya. Kita punya medsos di Instagram, Facebook, Twitter ya, yang Bea Cukai RI ya, atau Bea Cukai yang RI terdekat itu ya. Nah, kita konfirmasi di Instagram pun demikian, ternyata di situ pun banyak laporan, dan rata-rata korban yang mengalami penipuan yang memang sudah transfer uang sejumlah tersebut tidak berani melapor. Iya. Jadi tidak ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti. Jadi mereka sudah transfer uang sejumlah tertentu, merasa tertipu, lapor ke kami,
pengaduan bahwa kami kena penipuan, mengatasnamakan bea cukai dan sebagainya. Pada saat kita memfollow up supaya mereka untuk segera untuk melaporkan kepada pihak berwajib, mereka kadang-kadang suka mundur. Seperti itu. Dan ini adalah kita sangat-sangat menyayangkan ya sebetulnya. Sebetulnya korbannya harusnya melaporkan kepada pihak berwajib. Sehingga bisa ditindaklanjuti. Betul, seperti itu. Ya, Pak. Nah, ini kembali lagi nih Pak ke modus penipuan yang tadi kan kita sudah sedikit dalam pada barang kiriman nih. Mungkin karena memang paling banyak modus penipuannya ini seperti tadi Bapak sampaikan melalui barang kiriman. Nah, kalau misalkan melalui barang bawaan penumpang nih Pak, yang modus penipuannya dia ditahan oleh petugas bea cukai di bandara. Nah, itu sebenarnya memang tugas dan fungsi bea cukai sendiri bisa melakukan penahanan kepada penumpang atau bagaimana Pak? Saya kira tidak ya, tergantung juga ya, tergantung juga jenis barangnya juga ya Pak. Jadi kalau misalnya barang tersebut merupakan barang-barang misalnya narkoba Pak ya, tentunya ya, Pak, akan ditindaklanjuti lebih mendalam bahwa untuk yang barang penumpang itu akan kita lakukan proses lebih lanjut ya, lanjut terkait dengan kepemilikan atas barang tersebut seperti itu. Tapi kalau misalnya terkait dengan barang-barang selain yang memang barang-barang komersil dan sebagainya, tidak ada penahanan secara fisik ya seperti itu. Gitu Kak Yuni. Nah, masih dengan penahanan nih, kalau misalkan dari modus penipuan ini sebenarnya dalihnya apa sih Pak? Kok ditahan oleh bea cukai gitu? Kenapa dia mengaku untuk dibantu karena ditahan oleh bea cukai di bandara? Modus yang digunakan tuh apa sih Pak? Apakah dia membawa barang bawaan yang harus ditebus atau barang seperti emas atau apa? Seperti itu Pak. Jadi terkait dengan barang-barang penumpang kan, biasanya di penumpang itu oleh teman-teman di petugas di lapangan akan dilihat Pak terkait dengan kewajaran mereka untuk membawa barang-barang tersebut. Kalau barang-barang itu dianggap barang itu adalah barang yang tidak wajar dipakai sebagai barang penumpang dan dianggap sebagai barang komersil diperdagangkan, akan diperhitungkan terkait dengan pengenaan kewajiban perpajakannya. Dan juga kalau memang ada pemenuhan kewajiban atasnya pun akan dilakukan kewajiban mereka untuk memenuhinya ya. Kalau mereka tidak bisa menyelesaikan itu, atas barang itu akan kita tahan. Barangnya saja ya Pak ya? Betul, seperti itu ya. Tapi kalau untuk orangnya sendiri sih monggo. Persilakan untuk keluar ya. Itu berlaku ketika memang dia kedapatan membawa barang bawaan yang wajib untuk diselesaikan terlebih dahulu kewajiban kepabeanannya, tapi kalau dia tidak bisa memenuhi tersebut, barangnya bisa ditahan dan yang bersangkutan bisa keluar dulu dari area bandara ya Pak. Seperti itu Mbak Yuni. Berarti ini juga menjadi salah satu modus penipuan ya Pak yang paling sering digunakan. Oke, selanjutnya nih Pak untuk modus yang barang sitaan atau barang lelang tadi, itu prosedur yang sesuai itu seperti apa sih Pak? Kalau di bea cukai sendiri, apakah memang petugas bea cukai itu menjual secara bebas barang-barang hasil sitaan? Atau jadi memang ada prosedurnya? Gini, Kak Yuni, jadi untuk barang-barang lelang itu ada prosedur yang harus ditempuh supaya barang itu menjadi barang yang bisa dilelang oleh bea cukai ya. Jadi kalau untuk barang-barang yang memang pada saat pemasukannya ternyata tidak dilakukan pengurusan oleh pemilik barang atau penerima barang, nah, atas barang tersebut akan ditetapkan dulu menjadi barang tidak dikuasai oleh negara dulu Mbak Yuni. Ada prosedurnya Pak dulu, ya? Masih ada kemudian prosesnya. Setelah sekian waktu tertentu ditetapkan menjadi barang dikuasai oleh negara. Kemudian setelah itu dilakukan untuk penetapan sebagai barang milik negara. Ya. Nah, kemudian untuk peruntukannya akan kita ajukan kepada Menteri Keuangan. Untuk apa? Kalau memang mempunyai nilai jual akan dilakukan pelelangan. Ya, dan pelelangnya pun akan ditampilkan di website kita resmi ya, bahwa terkait dengan barang ini memang ada pelelangan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Seperti itu Kak Yuni. Berarti memang ada aturan mainnya ya Pak ya? Betul, kalau misalkan pihak Bea Cukai sendiri ingin melakukan pelelangan atas barang hasil sitaan, tidak langsung bisa dijual bebaskan seperti itu, dan pastinya yang melakukan juga bukan Bea Cukai ya Pak? Baik. Nah, makin seru nih dan makin menarik pembahasan kita ini. Dari pemaparan narasumber tadi, kita sudah mengetahui beberapa modus penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Sobat Lepas Landas juga sudah tahu nih pasti perbedaan mana yang sesuai aturan dan mana yang tidak
atau yang menjurus ke modus penipuan. Nah, ternyata memang penipuan ini terstruktur dan terencana ya Pak ya. Betul. Dan sangat mengkhawatirkan bila sang korban bisa termakan atau tertipu daya rayuannya atau penawarannya yang begitu menggiurkan sehingga bisa membuat korban itu sendiri percaya bahwa ini memang ada pengiriman nih atau ada pembawaan. Nah, semakin seru perbincangan kita, namun Sobat Upas Landas jangan kemana-mana dulu karena pada talk show selanjutnya kami akan menghadirkan narasumber yang merupakan korban dari modus penipuan. Nah, live dari AXI Serpong kami akan kembali setelah video berikut ini. Halo, selamat sore. Ini dengan Rani, benar? Iya benar, ini nomor siapa ya? Baik Ibu, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia Ibu. Oh, iya kenapa? Ini kami mau menginfokan kalau barang Ibu sementara kami tahan Ibu. Tahan? Iya. Kenapa Pak ditahan? Ini sudah otomatis dari sistem kami di PT Bea Cukai ya Ibu. Barang Ibu ada barang terlarang Bu. Barang terlarang? Apanya yang terlarang Pak? Iya, ini barang Ibu diduga ya Bu. Ini yang barang kiriman saya dari Korea kan? Kenapa Bu? Ini yang barang saya dari Korea kan? Oh betul. Kalau boleh tahu ini Ibu kirim apa ya Bu? Loh, katanya ada barang dilarang. Harusnya Bapak tahu dong isinya. Kok malah nanya? Benar Bu, saya hanya memastikan saja sesuai dengan database aplikasi kami Bu. Oh gitu. Benar Ibu. Kemarin saya kirim skincare doang sih. Baik. Terus gimana barang saya Pak? Benar, ini akan kami proses Ibu barangnya, tapi Ibu harus membayar uang pajak terlebih dahulu Ibu. Bayar apa? Bayar pajaknya Ibu. Oh, emang berapa pajaknya? Ini sudah kami periksa ya Ibu, sudah sesuai standar database kami di PT Bea Cukai Bandara Indonesia Ibu. Ibu harus membayar lebih dahulu pajaknya sebesar 4,5 juta rupiah Ibu. 4,5 juta? Ini nggak salah Pak? Benar Ibu. Emang berapa sih tarif pajaknya kok bisa mahal banget gitu Pak? Ini sudah sesuai Ibu dengan data kami. Ibu harus bayar terlebih dahulu Loh, supaya barang kalau bisa udah keluar sesuai, Ibu. saya mau tahu dasarnya. Bagaimana? Saya mau tahu dasar perhitungannya. Apanya Bu? Ya dasar perhitungannya, masa barang cuma beberapa ratus ribu pajaknya 4,5 juta? Iya Ibu, ini sudah sesuai Ya perhitungan gimana cara kami. perhitungannya? Jangan tiba-tiba muncul angka segitu dong. Itu dari mana? Iya begitu Ibu. Apanya yang begitu? Yang jelas dong, jangan tiba-tiba minta transfer duit. Ibu ini dengarkan dulu ya Ibu, dengarkan dulu. Ibu ini silahkan Ibu bayarkan saja kalau mau cepat. Bisa kirim ke rekening kami melalui rekening Bendahara PT Bea Cukai Idrus Susilo. Bagaimana Bu? Enggak, saya nggak mau transfer kalau nggak jelas gini. Ibu ini dengar ya Ibu, kalau Ibu gak mau bayar akan kami bawa masalah ini ke ranah hukum Ibu. Loh, udah nggak jelas terus mau ngancem-ngancem saya? Ibu dengar ya, Ibu nanti bisa kami pidana Ibu. Ah, terserah. Halo Bu? Halo? Halo? Bea Cukai tidak pernah meminta transfer sejumlah uang ke rekening pribadi. Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Kembali lagi bersama kami di Parade Talk Show Bea Cukai Soekarno-Hatta Lepas Landas berkontribusi dengan tema Ketipu Bea Cukai. Bagaimana faktanya? Bersama narasumber kita dari Dirkial, Bapak Firman, dan pada saat ini juga sudah bergabung bersama kami narasumber yang merupakan korban dari modus penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, mungkin Ibu bisa membagi pengalaman nih sebelumnya kepada Sobat Lepas Landas terkait modus penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Iya. Tapi mungkin bisa mengenalkan dulu Ibu namanya siapa, asalnya dari mana, kemudian kesibukannya sehari-hari itu bagaimana? Oh iya, nama asli saya Suraningsih, nama panggilannya Ningsih kayak ini ya. Dari Tanah Abang, Petamburan. Dari Tanah Abang. Sehari-hari saya pekerja seni, kebetulan sinden. Oh, Ibu sinden. Iya, gitu. Nah, mungkin Ibu bisa membagi kepada kita semua nih, Sobat Lepas Landas yang lagi menyaksikan. Awalnya gimana sih Bu? Kok bisa sampai berhubungan dengan penipu ini? Begini Kak, jadi awalnya kenal di FB ya. Oke, terus Facebook ya. Terus minta inbox nomor WA, terus komunikasi gitu. Dan ya itu lanjut komunikasi 3 hari,
Nah, si yang dikenal ini tadi minta alamat saya. Iya, kebetulan saya ngasih itu alamat itu, gitu. Dalam 3 hari terus dikirim gambar dulu. Saya dikirim gambar gitu. Cuman dia itu bilang bahwa di dalam pengiriman itu juga ada kotak booknya gitu juga, gitu. Itu ada nominal uang gitu. Nah, nominal uang itu nggak sedikit, Kak. Dolar Australia itu kalau di sini tuh 300-an juta kali ya. Itu besar ya, Bu? Lumayan ya. Iya. Dan kebetulan katanya itu barang bisa keluar kalau saya bayar ke Bea Cukai 10 juta gitu. Oke, harus menembus dulu seperti itu. Iya, gitu. Kemudian apakah Ibu melakukan pentransferan atau mengikuti kemauan dari yang diminta? Alhamdulillah tidak. Oh, belum ya? Dan tidak ya? Tidak. Berarti Ibu berkenalan dengan orang atau teman di Facebook, kemudian melakukan komunikasi 3 hari. Yang bersangkutan langsung mengaku akan mengirimkan barang kepada Ibu. Nah, itu Ibu bisa percaya bahwa orang ini emang mau mengirimkan barang itu dari mana, Bu? Karena iya, kebetulan kan emang saya butuh ya, kayak lagi kayak gini. Terus saya ini tipe orang yang setiap orang kenal saya itu baik gitu, saya itu aja udah. Terus ya itu saya panik, disuruh nyari duit. Bahkan teman-teman yang saya hubungi itu nggak cuma 1, 2, 11 orang mau tak pinjam. Tapi Ibu sudah yakin ya bahwa ini ada pengiriman nih gitu? Iya, yakin. Dan gitu yang saya curiga itu habis ditelepon katanya dari pihak Bea Cukai, itu nomornya nomor Indonesia. Di situ tuh saya curiganya itu dia tuh langsung WA saya, kamu sedang lagi apa gitu, lagi apa gitu. Makanya ini pasti nggak benar gitu ya. Menaruh curiga di situ. Iya. Ngakunya dari mana, Bu? Australia, Pak. Waduh. Jadi pakai bahasa Inggris mereka, Bu? Iya. Waduh. Berarti Ibu juga lancar ya, masih ya bahasa Inggrisnya? Pakai. Luar biasa. Iya. Kemudian ketika Ibu sudah mulai diminta nih untuk melakukan pentransferan, Ibu pernah mencoba untuk menghubungi pihak Bea Cukai atau mencari-cari informasi? Iya, kebetulan saya inbox pakai bismillah dulu, mudah-mudahan akun resmi gitu ya. Udah direspon jam 10 saya inbox, jam 3 direspon sama KST. Gitu. Respon baik sama dia tuh, sampai komunikasi lewat inbox tuh. Gitu. Oleh petugas Bea Cukai ya, Bu? Saya yakinnya yakinnya di situ. Sama KST diarahin tuh, jangan transfer dulu, Bu, ini. Ditanyain apa kendalanya di FI gitu. Oke, karena mungkin sudah diberitahukan bahwa ini masuk ciri-ciri modus penipuan. Iya. Nah, tapi sebelumnya nih, Bu, mohon maaf, apa sih yang membuat Ibu membela nih bahwa memang ini ada barang kiriman gitu? Dia apakah mengaku memang sudah ada atau mengirimkan nomor resi? Dan iya, dia ngirimin nomor resi, tapi begitu aku cek nggak ada itunya. Nomor resinya berarti tidak benar ya? Tidak benar gitu. Sudah pernah mencoba juga udah ya? gitu nominal dari 10 juta aku tawar dari 3 juta sampai ke 500.000. Oh, bisa tawar menawar? Iya, gitu. Itu kayak jualan bawang, Bu. Terus dimintanya untuk dilakukan pembayarannya seperti apa, Bu? Transfer lewat BNI, dia ngirim rekening gitu. Oh, nomor rekening. Rekening pribadi ya, Bu? Iya, betul, Pak. Rekening pribadi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Firman ya. Nah, kalau seperti ini, Pak, yang tadi sudah diceritakan oleh Bu Ningsih, kira-kira sebenarnya itu prosedur yang seperti yang tadi disampaikan, di dalamnya ada barang berharga itu, apakah memang nantinya ditagihnya seperti itu, Pak? Jadi terima kasih Bu Ningsih sudah mau menjadi mengungkapkan ini ya di talkshow ini. Iya, Pak. Karena jarang sekali orang mau mengungkapkan ini di talkshow seperti ini Kak Yuni ya. Jadi ini juga menjadi salah satu pembelajaran bagi kita semua bahwa penipuan itu banyak caranya ya, Bu ya. Bahkan dengan makin
modern digitalisasi makin banyak sekali modus-modus operasi untuk penipuannya ya Bu. Betul. Jadi saya terima kasih Bu, Ibu juga sudah secara respon. Kepo ya Ibu ini langsung menghubungi ke Bea Cukai Soekarno-Hatta terkait dengan untungnya menghubungi dulu ya. Betul, dan akhirnya tidak terjadi korban untuk mentransfer sejumlah uang berapa Bu? 10 juta ya Bu ya. 10 juta akhirnya ya dealnya ya Bu. Iya, 10 juta. Ya, jadi kalau untuk terkait dengan barang-barang seperti itu ya memang tidak ada harus dipastikan bahwa memang itu adalah petugas dari Bea Cukai ya Bu ya. Kemudian juga Ibu bisa tracking tadi Bu dari halaman beacukai.go.id barang kiriman. Nah, Ibu sudah melakukan itu ternyata memang di dalam aplikasi itu tidak ada ya terkait dengan barang itu. Berarti itu sudah dipastikan bahwa barang tersebut adalah barang tidak resmi. Maksudnya tidak ada kejadian terkait dengan barang kiriman tersebut. Gitu Kak Yuni. Oke. Ibu Ningsih sendiri ketika diminta untuk melakukan pentransferan itu Bu, apakah menerima ancaman atau desakan? Kalau ancaman sih enggak. Enggak ya? Iya, enggak. Kalau ancaman sih enggak, cuman itu yang nominal tadinya 10 juta itu jam 12 harus dikirim. Begitu saya belum ngirim, dia ngubungin lagi. Gitu, ngubungin lagi terus kebetulan sama bapaknya suruh nawar itu tadi. Gitu, 3 juta gitu. Bisa turun tidak ya? Gitu. Kebetulan emang saya tawar, katanya dia bisa. Terus sekarang gini Bu, 3 juta itu kan kebetulan perempuan dia. Saya ini mau dipinjemin sama teman saya, cuman kan karena saya belum megang, gimana kalau 500.000 gitu. Aku tawar lagi gitu. Baik, jadi ini Ibu berkenalan melalui sosial media Facebook, kemudian yang bersangkutan yang dikenal itu mengirimkan barang dari luar negeri ke Ibu, kemudian tiba-tiba ada yang mengaku nih sebagai petugas Bea Cukai ya, yang mengaku perempuan ya Bu? Perempuan, kemudian minta Ibu untuk melakukan pentransferan. Betul. Oke. Sebelumnya nih Bu, untuk Sobat Lepas Landas, apakah ada pesan atau saran nih untuk kedepannya supaya tidak lagi atau bisa belajar dari pengalaman ini? Silahkan. Buat teman-teman semuanya yang chat dari Bea Cukai itu, biarpun itu lambat pasti direspon. Oke, gitu. jadi hubungi dulu. Mudah-mudahan nggak ada korban lagi selanjutnya. Amin. Harus waspada pasti. Oke, jadi kalau misalkan melakukan pengiriman barang, pastikan dulu ke Bea Cukai ya Bu. Atau chat dulu, itu tetap dibales, tetap direspon baik sama pihak Bea Cukai. Baiklah, demikian pembagian keterangan dari Ibu Ningsih selaku narasumber yang merupakan korban dari modus penipuan. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih Bu sudah menyempatkan hadir pada hari ini, dan saya juga turut prihatin atas kejadian atau pengalaman yang Ibu alami ini. Mudah-mudahan cukup saya aja ya. Amin. Semoga kedepannya tidak ada lagi korban yang berjatuhan ya. Baiklah, selanjutnya akan ada lagi nih narasumber dari korban modus penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Jadi Sobat Lepas Landas jangan kemana-mana dulu. Kita akan kembali setelah video berikut ini. Kembali lagi bersama kami. Pada saat ini sudah hadir narasumber kedua dari korban modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Nah, langsung saja. Selamat pagi Mbak. Pagi Mbak. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah hadir dalam Parade Talk Show ini, dan kami juga turut prihatin nih atas kejadian yang menimpa Mbak. Mungkin bisa dibagikan ceritanya kepada Sobat Lepas Landas yang sedang menyaksikan, gimana sih kok Mbak bisa mengalami penipuan ini. Tapi sebelumnya mungkin bisa mengenalkan dirinya, identitasnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Qur'ani.
saya bekerja sambil kuliah dan saya punya Facebook, dan di situ saya diminta pertemanan dari orang luar negeri, yaitu di New York. Waduh. Dia minta pertemanan ke saya. Laki-laki perempuan? Laki-laki, Pak. Aduh. Kebetulan laki-laki. Iya, terus saya terima, terus nggak lama dia itu minta nomor WA saya, terus kata saya untung apa gitu, kata dia untuk berteman. Ya udah saya kasih gitu ya Pak ya. Terus nggak lama dia katanya ingin meeting dan dia ingin memberi saya hadiah. Dan saya mikir itu hadiah apa, kata dia hadiah sebagai pertemanan hanya Tuhan dan saya yang tahu, kata dia gitu. Terus nah saya sampai nggak bisa tidur tuh, kirain mah hadiah ganteng kayak gak? Ganteng Pak, waduh. Anak saya gitu. Terus saya tanya, kirim apa Kak gitu, katanya kirim perhiasan, terus iPhone, laptop, dan sedikit uang, kata dia gitu, untuk tanda pertemanan. Kata saya, pertemanan apa, kan baru gitu, kata dia. Nggak apa-apa, nanti terima saja, kata dia gitu. Terus coba boleh tolong kirim fotonya, kata saya gitu. Saya kan sedikit percaya nggak percaya gitu. Dia ngirim foto, tapi lama banget Pak, nggak tahu dia nyari dulu di Google atau gimana. Terus juga fotonya ngeblur gitu. Iya. Kemudian ketika Mbak tahu nih ini modus penipuan, curiganya dari mana Mbak? Kalau saya kan kalau ada apa-apa tuh pasti cerita sama teman saya kerja gitu ya. Terus saya bilang, saya ada mau ngirim uang nih sama perhiasan gitu. Terus katanya nanti ditahan nggak gitu. Terus katanya teman saya, coba katanya dulu berapa. Terus pas saya tanya, $50.000 kata dia gitu uangnya. Itu uang banyak banget. Pas saya lihat, pas saya ituin ke rupiah, itu uang banyak banget. Terus saya bilang ke dia, ke orangnya itu, saya nggak mau nanti misalkan saya disuruh bayar, kata dia. Iya, kata dia, saya nggak minta kamu untuk bayar gitu. Ya udah tuh saya yakin. Tapi awalnya saya takutnya itu nggak dikirim barang gitu Kak, takutnya yang tidak baik gitu nantinya buat nama saya juga nggak baik. Khawatir gitu. di dalamnya ada benda lain ya? Iya, tapi ada nama sayanya itu, takutnya gitu aja. Tapi diakuinya kalau di dalam barang itu adalah uang? Iya, uang, perhiasan, laptop, handphone, barang-barang mewah lainnya ya? Terus sama tas branded gitu. Waduh, baik hati sekali ya. Iya, makanya itu Pak. Banyak ya isi paketnya ternyata. Banyak, dia juga ngirim gambar kopernya gitu, sama nomor resinya yang kuning, tapi gambarnya ngeblur. Ngeblur ya? Ngeblur. Setelah Mbak tahu nih, ini ada pengiriman, kemudian ada tidak sih oknum atau dihubungi oleh seseorang untuk melakukan pembayaran? Nah, saya sebelumnya saya kirim pesan Facebook ke Bea Cukai Soekarno-Hatta, terus lama balasnya, terus maksudnya saya tunggu beberapa menit, per jamnya itu baru dibalas. Untungnya responnya tuh cepat ya Mbak ya. Terus katanya jangan mau kalau dikirim uang. Saya saya tidak disuruh kirim uang gitu. Ternyata besok paginya ada, katanya dia ngaku dari pihak Bea Cukai, suruh mengirimkan uang untuk barang itu biar keluar, 2.900.000 katanya gitu. Oke, berarti diminta untuk melakukan pembayaran ya, Betul. agar uangnya barangnya itu bisa ditebus. Iya, betul. Apakah Mbak melakukan pembayaran? Ya, syukurnya tidak. Belum ya? Iya. Terus pas saya telepon, ini gimana? Saya disuruh bayar sama pihak Bea Cukai. Terus kata dia, tidak apa-apa karena di dalamnya itu uangnya lebih banyak daripada apa yang kamu kirim, kata dia gitu. Jadi dari yang dikenal melalui sosmed juga tidak menyarankan untuk melakukan pembayaran? Iya, betul. Untungnya responnya cepat dari Bea Cukainya itu. Sempat telepon atau gimana? Iya, saya kan coba pengen tahu itu orangnya gimana gitu, bener nggak sama kayak di foto. Pas saya video call, dia lagi beneran di pantai gitu, dia kayak ini, terus banyak cewek-cewek gitu, berarti bener kan, jadi kayak bikin saya percaya gitu, yakin banget. Warga negaranya warga asing gitu ya Mbak? Iya, betul. Terus ya beda gitu pantainya sama yang di sini gitu kan, ya suara duduk-duduk pada ya gitu, nggak pakai masker. Saya bilang sih nggak ada corona. Saya sampai tanya gitu. Tapi apa sih yang kemudian membuat Mbak curiga bahwa ini sepertinya menjurus ke modus penipuan nih? Ya karena saya udah dari Bea Cukainya juga udah agak yakin. Terus katanya teman-teman saya juga ya udah jangan gitu. Terus pas saya telepon lagi, orangnya juga udah kirim aja, kamu bodoh ya, kata dia gitu. Terus kata saya
bukan saya bodoh, tapi saya nggak mau kirim uang, kan kamu yang mau ngasih saya, kenapa saya harus keluar gitu, kata saya gitu. Terus dia nelfonin terus sampai saya pengen suruh ditransfer gitu, tapi saya nggak transfer. Terus saya kesel, ya saya blokir aja orangnya. Yang mengirimkan barang, yang mengaku mengirimkan barang atau oknumnya? Oknumnya sama yang mengirimkan barang tuh, ya. nelponin terus. Baik, berarti memang ada desakan, tapi tidak diancam ya? Enggak sih, syukurnya nggak diancam. Dan syukurnya juga sudah menghubungi Bea Cukai Soekarno-Hatta ya? Iya, betul. Oke. Nah, mungkin Mbak bisa membagikan saran atau pesannya kepada Sobat Lepas Landas nih, sehingga tidak lagi atau tidak ada yang mengalami hal yang sama. Saran saya jangan mudah percaya gitu dengan orang baru, karena kadang yang lama aja juga belum tentu ngasih sebanyak itu buat kita kan. Iya. Terus ini baru-baru udah pengen ngasih apa-apa, jadi kelihatan banget gitu baru 3 hari. Ya jangan mudah percaya. Iya. Mungkin sudah jelas ya, Sobat Lepas Landas juga sudah mendengarkan dari kesaksian narasumber yang pertama dan yang kedua, bahwa memang modusnya ini hampir sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Firman. Biasanya mengirimkan barang, terus diakui di dalamnya itu ada barang-barang berharga. Kemudian ada oknum yang mengaku sebagai petugas ya Mbak? Betul, dengan nomor plus 62 juga sih. Oke, dengan nomor pribadi. Iya, kan, dengan nomor pribadi. Kirain saya ya emang udah di Bea Cukai Indonesia gitu kan, karena nomornya aja plus 62 gitu. Oke, dan kemudian sesuai juga dengan yang tadi dipaparkan oleh Pak Firman, diikuti dengan permintaan untuk mentransfer ke rekening atas nama perseorangan ya? Betul, perseorangan. Nah, Sobat Lepas Landas makin seru nih, tapi mendengar kesaksian dari narasumber ini semoga memberikan hikmah dan informasi dan pelajaran juga ya untuk Sobat Lepas Landas dimanapun berada, untuk kedepannya berhati-hati dan berwaspada terhadap pengiriman dari orang yang belum dikenal dengan baik atau belum dipastikan kebenarannya, terutama dari sosial media ya Mbak. Betul. Ya. Oke, nah baik, selanjutnya mari kita bahas bagaimana sih agar terhindar dari modus-modus penipuan mengatasnamakan bea cukai. Tips and trik agar tidak dikelabui tipu daya penipu bagi Sobat Lepas Landas nih tentunya. Tapi jangan kemana-mana dulu, pastinya setelah video berikut ini. Nggak jadi ketipu 100 juta cek. Hai guys, aku dapat kenalan orang asing ganteng banget. Udah sebulan ini komunikasi terus, dan aku jadi suka. Dia mau mengirim hadiah mewah ke Indonesia. Tiba-tiba kemarin aku ditelepon Bea Cukai. Katanya ada paket atas nama aku, tapi karena isinya barang mewah, aku diminta bayar pajak yang mahal. Hingga 100 juta, tapi tidak apa, tabunganku banyak. Akhirnya aku siap-siap mau transfer pembayaran pajaknya. Tapi tiba-tiba aku menjadi ragu. Akhirnya aku coba hubungi IG Bea Cukai Soekarno-Hatta. Aku ingin memastikan apa paketku emang sudah sampai. Ternyata setelah dapat info dari Bea Cukai, barangku ternyata tidak ada. Sudah dicek berkali-kali memang tidak ada. Aku sedih banget. Orang Bea Cukainya pun bilang bahwa banyak modus penipuan seperti ini. Aku kecewa. Tapi tidak apa-apa, tabunganku nggak jadi hilang. Terima kasih Bea Cukai Soekarno-Hatta. Kembali lagi bersama kami masih dalam perbincangan seputar modus penipuan mengatasnamakan bea cukai. Masih bersama dengan narasumber pertama kita, Bapak Firman dari Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, lanjut nih Pak, kita ngebahas bagaimana sih agar terhindar dari modus penipuan mengatasnamakan bea cukai. Ada tips dan triknya nggak sih? Ya, baik Kak Yuni. Jadi memang penipuan mengatasnamakan bea cukai ini
secara institusi kita merasa dirugikan ya Pak, karena selain merugikan masyarakat, penipuan ini juga merugikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya, sebagai instansi yang mengedepankan integritas dan profesionalisme ya. Dan ini tentunya isu ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap dengan kinerja Bea dan Cukai seperti itu, dan makanya penipuan mengatasnamakan Bea Cukai ini secara khusus Direktur Jenderal Bea Cukai menginstruksikan supaya kita melakukan penindakan preventif maupun secara preventif kepada terkait dengan penipuan mengatasnamakan Bea Cukai ini. Kalau secara tips dan triksnya ya, kalau kita lakukan bahwa pertama yaitu kita harus mengenali rekening yang digunakan oleh pelaku. Ya, jadi kalau untuk pelaku mengatasnamakan, kalau misal kita disuruh mentransfer sejumlah uang tertentu untuk pembayaran perpajakan, bea masuk dan sebagainya, kalau itu atas nama pribadi jangan, kita abaikan saja. Ya, pertama itu. Kemudian untuk lebih memastikan lagi, kita mengecek ke laman situs resmi kami ya di www.beacukai.go.id/barang kiriman. Sobat lepas landas bisa mengecek nomor CN-nya atau resinya ke dalam situs tersebut. Itu menyatakan bahwa barang itu ada atau tidak di dalam apa begitu. Itu untuk barang kiriman ya? Ya, kemudian juga bisa menghubungi kontak center kami. Ya, Brabo BC ya di 1.500-225 seperti itu. Kemudian juga bisa juga menghubungi kantor Bea Cukai terdekat. Ya. Terdekat di domisili dari penerima barang. Betul. Jadi itu supaya kita baik itu secara langsung maupun melalui akun Bea Cukai RI yang resmi. Media sosial Bea Cukai ya. Betul, baik. seperti itu. Tadi Bapak sudah menyebutkan antisipasi pertama atau preventifnya, pertama jangan langsung melakukan pentransferan jika nomor rekeningnya atas nama perorangan atau pribadi. Kemudian Sobat Lepas Landas disarankan untuk bertanya terlebih dahulu, mengkonfirmasi dan memvalidasi pemberitahuan atas permintaan pemenuhan perizinan atau permintaan pembayaran ke pihak Bea Cukainya ya Pak. Bisa melalui kontak senternya tadi sebagaimana sudah disebutkan di Bravo Bea Cukai 1.500-225 atau melalui media sosial dari Bea Cukai RI ya Pak? Iya, betul. Nah, Sobat Lepas Landas juga bisa nih langsung reach out ke media sosial kita, Bea Cukai Soekarno-Hatta, dengan mengklik hailing pada The Talk Show ini yang sudah dibagikan dalam kolom chat Zoom atau kolom komentar di YouTube. Jadi bisa juga nih langsung ke media sosial Bea Cukai Soekarno-Hatta. Nantinya akan ditanggapi oleh petugas Bea Cukai ya Pak? Iya. Dan juga kita juga sudah melakukan langkah-langkah ke depannya supaya tidak mencegah adanya korban lebih lanjut ya, Kak Yuni ya. Jadi pertama ya kita menembangkan adanya sosialisasi ya, kita secara preventif dulu memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat terkait dengan modus-modus operasi terkait dengan penipuan mengatasnamakan Bea Cukai seperti itu. Dan juga kita meminta kepada masing-masing satker kantor Bea Cukai untuk melakukan amplifikasi ya, memblasting terkait dengan penipuan mengatasnamakan Bea Cukai ini ya, supaya mereka masyarakat lebih luas, lebih tahu lagi terkait dengan modus-modusnya. Dan kemudian juga selain sosialisasi, kita juga sudah melakukan membangun kerjasama dengan pihak media sosial ya. Dalam hal ini kemarin kita di bulan September yang lalu dengan Facebook ya Mbak, kita dengan Facebook mengundang dari Facebook untuk membahas upaya apa saja yang dapat dioptimalkan tim Facebook merencanakan terkait dengan kondisi penipuan mengatasnamakan Bea Cukai seperti ini. Seperti itu Mbak. Jadi itu adalah langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai sendiri ya. Dalam lingkup besarnya melakukan preventif kepada masyarakat atau Sobat Lepas Landas di sana ya, di luar sana. Kemudian nih Pak, kan tadi kita sudah mendengar keterangan-keterangan atau kesaksian dari para korbannya. Sebenarnya yang dirugikan kan tidak hanya korban nih Pak, tetapi dari pihak Bea Cukainya sendiri nih. Namanya jadi terdampak negatif dari pencemaran digunakannya nama Bea Cukai ini sendiri. Itu dari pihak Bea Cukainya menyikapinya seperti apa sih Pak? Iya, tadi yang saya sampaikan bahwa
penipuan mengatasnamakan bea cukai ya, selain merugikan masyarakat juga merugikan institusi kami ya di Direktorat Bea Cukai, dan ini membawa citra yang kita sudah bangun lama ini menjadi negatif bagi masyarakat ya. Tentunya ini harus kita lakukan langkah-langkah yang harus optimal ya, untuk supaya mengurangi jumlah korban penipuan mengatasnamakan bea cukai itu. Selain kita tadi bekerjasama dengan Facebook, ini ke depan kita coba melakukan kerjasama dengan pihak perbankan, Mbak. Jadi kalau nanti ada lembar-lembar rekening yang memang dipakai untuk melakukan penipuan mengatasnamakan bea cukai, kita bisa melakukan pemblokiran terhadap Oke, berarti bea cukai sendiri juga sedang mengusahakan bekerja sama dengan pihak bank-bank yang digunakan untuk melakukan penerimaan transfer ya, dalam hal modus penipuan ini. Oke, tadi Bapak sudah menjelaskan tips and tricksnya, kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai, juga Bapak sudah menjelaskan dampak negatif dan sikap dari Bea Cukainya sendiri ya Pak. Nah, ini semoga bisa bermanfaat nih untuk Sobat Lepas Landas untuk kedepannya tidak lagi mudah percaya ya dengan pengiriman barang dari orang yang baru dikenal atau diminta untuk mentransfer ke rekening atas nama perorangan atau pribadi guna menolong temannya yang lagi tahan di bandara oleh Bea Cukai, atau untuk tidak mudah tergiur nih Pak dengan barang-barang yang dijajakan secara murah yang diklaim sebagai barang sitaan hasil lelang atau tegahan dari Bea Cukai ya Pak. Nah, baik Sobat Lepas Landas, selanjutnya kita akan melakukan dialog interaktif nih Pak. Atau sebentar, saya tambahkan lagi bahwa untuk para korban ya yang sudah menjadi korban ya, harap melaporkan kepada pihak kepolisian ya kalau sudah menjadi korban dalam penipuan ini seperti ini, dan buatkan surat laporan kepolisian ya. Jadi dari surat kepolisian itulah akan juga kita laporkan ke bank untuk agar bank melakukan pemblokiran terhadap nomor rekening pelaku tersebut. Jadi untuk para korban yang masuk ke dalam modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai ini diharapkan untuk melapor ke pihak berwajib ya Pak. Sehingga bisa ditindaklanjuti, dan kemudian dari pihak Bea Cukai juga bisa bekerja sama dengan pihak bank melakukan pemblokiran atas penyalahgunaan tadi kewenangannya itu ya Pak. Baik, nah kita lanjut ya Pak untuk sesi tanya jawab dengan Sobat Lepas Landas yang mungkin sudah masuk nih pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat Zoom atau komentar YouTube. Kita langsung saja. Yang pertama nih Pak, dari Rahmat Dani, ada pertanyaan masuk. Gimana cara mastiin pegawai Bea Cukai atau bukan? Biasanya ada yang kirim gambar, surat segel Bea Cukai, dan foto kartu pegawai. Jadi mungkin dia di iming-imingi kalau misalkan ini ada barang kiriman nih, tapi dia meyakinkannya dengan mengirimkan barang kalau ini paketnya seperti itu. Baik, dari Mas Rahmadani ya, Pak Rahmadani ya. Jadi memang kita kadang-kadang juga menerima SMS atau WA ya, atau bahkan juga dari Facebook. Itu barang sitaan atau barang lelang, kemudian situ ada kops Bea Cukai ya, kemudian juga ada tanda tangan dari pejabat Bea Cukai, mengatasnamakan pejabat Bea Cukai, kemudian juga sampai dengan foto WA-nya, foto para pejabatnya ya dipakai untuk penipuan tersebut. Jadi untuk memastikan yang tadi saya sampaikan bahwa para masyarakat atau sobat lepas ini bisa masuk ke situs beacukai.go.id besar resminya. Kalau memang ada proses lelang, biasanya di kantor lelang itu Bea Cukai kita punya. Ya, kita lihat bahwa memang ada nggak pelelangan terhadap barang-barang sitaan tersebut, seperti itu. Jadi memastikan juga masuk ke kontak menghubungi call center Bea Cukai ya Pak? Bea Cukai seperti itu. Jadi memvalidasi lagi, mengkonfirmasi apakah benar nih yang dikirimkan memang barang kirimannya dia, seperti itu ya Pak. Nah lanjut nih Pak, untuk pertanyaan kedua dari Toces. Kalau sudah bayar atau transfer rekening dan sudah lapor, uangnya bisa kembali tidak?
Ini yang saya harapkan. Jadi memang untuk proses ini tentunya akan lebih ditindaklanjuti dengan dari pihak misalnya dari kalau mereka sudah lapor ke pihak kepolisian seperti itu ya Mbak, kepolisian, kemudian juga dari hasil laporan kepolisian nanti akan dilakukan koordinasi dengan korban ke bank yang bersangkutan. Nah itu nanti mekanismenya akan diatur lebih lanjut oleh dari bank yang bersangkutan ya, apa bisa dibalikan atau tidak ya, itu udah tidak terlepas dari tusi kami di Bea Cukai seperti itu Kak Yuni. Jadi kalau misalkan sudah telanjur bayar, nantinya memang disarankan melaporkan ke pihak berwajib ya Pak. Iya, jadi betul. nanti bisa ditindaklanjuti dengan unit yang berwenang. Iya, seperti betul, itu ya, seperti Pak. itu. Oke, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya dari @meli98. Kak, saya pernah dapat broadcast ada pegawai Bea Cukai yang menyebarkan WA yang berisi barang lelang Bea Cukai, dan pas saya cek di internet, nama pegawai tersebut ada. Apakah info ini benar? Nah, berarti ini dia mungkin dapat broadcast dari WA, terus di search di internet, wah ada nih pegawainya. Nah, itu bagaimana Pak? Jadi kalau sepanjang memang di broadcast di laman websitenya itu memang halaman resmi, bisa dipastikan itu resmi. Ya, kan ada kan beacukai.go.id. Kita pasti halaman website halaman resminya seperti itu, bukan .com atau apa nama yang tapi di luar itu ya, Pak? seperti itu ya, government. Jadi memang itu memang ada kita ada untuk proses pelelangan melalui situs resmi seperti itu Kak Yuni. Berarti tetap harus memvalidasi kebenarannya memastikan ke lagi. Bea Cukai langsung ya, Iya, Pak? atau Sobat Lepas Landas bisa datang ke Bea Cukai di domisilinya. Nah, betul. Iya, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, ada Ludit Abbas. Pelaku bisa ditangkap nggak Pak kalau kita sudah lapor Bea Cukai? Karena kasus begini cukup meresahkan masyarakat. Iya. Baik Kak Yuni, jadi memang sepanjang korban sudah melaporkan kepada pihak kepolisian, tentunya nanti dari pihak kepolisian akan melakukan penindakan lebih lanjut ya, prosesnya, baik itu nanti masalah tentang ketangkapan itu nanti bukan lagi kewenangan kami ya di Bea Cukai, nanti kepolisian lah yang akan melakukan proses itu lebih lanjut ya. Tentunya kita mengharapkan itu ada proses penangkapan seperti itu ya Kak Yuni, biar ada shock terapi atau efek jerah bagi penipuan seperti ini. Memang sudah merasakan sekali ya, betul. Kalau dari Bea Cukainya sendiri pernah tidak sih Pak sudah ada yang ditindaklanjuti penipunya itu sendiri? Sepanjang ini kan kami di Bea Cukai bukan sebagai korban secara utama ya. Sebenarnya korban yang utama adalah orang yang melakukan pentransferan uang tersebut ya, seperti itu. Kita hanya upaya untuk pencemaran nama baik ya dalam hal ini sebagai institusi ya. Tapi untuk sebagai korban utama sebetulnya dari pihak yang melakukan transfer kepada pihak pelaku penipuan tersebut gitu Kak Yuni. Oke. Berarti mungkin bisa saya highlight dari rangkuman respon atau tanggapan Bapak ini, kalau misalkan memang Sobat Lepas Landas melakukan pengiriman atau diminta untuk melakukan pentransferan, untuk melakukan penebusan yang dalihnya itu untuk membantu temannya ketika melakukan pengiriman atau pembawaan barang dari luar negeri ke Indonesia, harus menghubungi pihak Bea Cukai terlebih dahulu, validasi informasinya, konfirmasi kebenarannya. Bisa melalui Bravo Bea Cukai di 15225 atau media sosial Bea Cukai, atau juga bisa mengunjungi langsung Bea Cukai terdekat di domisilinya. Iya, betul. Seperti itu. Wah, ini sudah terjawab semua nih Pak pertanyaannya. Oke, siap. Iya, demikian perbincangan kita Pak, karena sudah terjawab semua, sudah jelas paparannya, dan kita juga sudah mendengarkan keterangan-keterangan dari narasumber yang merupakan korban dari modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Selanjutnya Sobat Lepas Landas akan kembali dengan MC kita, tapi ada beberapa hal nih yang akan saya highlight. Ketika Sobat Lepas Landas melakukan pembayaran, itu pastikan bukan ke rekening atas nama perorangan atau pribadi. Kemudian ketika melakukan pengiriman barang dari luar negeri, pastikan memiliki nomor resi. Kemudian di tracking statusnya dan validasi kebenarannya ke Bea Cukai terdekat atau melalui call center yang tadi sudah disampaikan. Atau
Sobat Lepas Landas juga bisa reach out langsung ke media sosial Bea Cukai Soekarno-Hatta melalui hailing yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom atau kolom komentar YouTube. Nah, selanjutnya nih, selanjutnya sudah tidak ada lagi sih Pak. Ini sudah jelas sekali pemaparannya. Dan demikian berakhir sudah perbincangan kita pada hari ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi Sobat Lepas Landas dimanapun berada. Dan semoga tidak ada lagi nih Pak korban yang berjatuhan ke depannya ya. Insya Allah. Amin. Tetap waspada terhadap modus penipuan, kenali cirinya, ketahui prosedurnya, dan hindari tipuannya. Terima kasih kepada narasumber-narasumber kita yang hari ini hadir dan luar biasa sekali. Bea Cukai Soekarno-Hatta. Maafkan jika ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan dari saya selama perbincangan kita ini, Pak. Saya Yuni Asri, sampai berjumpa kembali. Saya kembalikan kepada MC. Berawal dari sebuah citra diri, saling mengenal menjadi satu tali. Satu sama lain berbeda filosofi, tapi ada kesamaan visi dan misi, berbakti untuk negeri. Sekarang persepsi berbentur emosi, itulah makna hidup tuh saling memahami. Satu sama lain mempunyai ambisi, tapi demi satu tujuan, yaitu bea cukai sinergi. Satu, berdiri satu, tegakkan hatimu untuk arungi laut biru. Satu, kita saling menyatu demi transformasi untuk bea cukai maju. Satu sama lain mempunyai ambisi, tapi demi satu tujuan, yaitu bea cukai sinergi. Satu, berdiri satu, tegakkan hatimu untuk arungi laut biru. Satu, kita saling menyatu demi transformasi untuk bea cukai maju. Satu, berdiri satu, tegakkan hatimu untuk arungi laut biru. Satu, kita saling menyatu demi transformasi untuk bea cukai maju. Berdiri satu, tegakkan hatimu untuk arungi laut biru. Satu, kita saling menyatu menamping masa, kumpulkan rasa, bea cukai untuk Indonesia.
Wah, seru banget ya Kak Winda ya tadi ya. Pemaparan materi dari narasumber dan juga cerita pengalaman dari korban itu luar biasa banget ya buat kita ya. Semoga kedepannya nggak ada lagi teman-teman kita yang mengalami kejadian yang sama Kak Winda. Betul banget Kak Rahmat. Menarik sekali ya tadi bahasan dari narasumber kita. Oh ya, ternyata nih Kak, penipuan itu banyak modusnya. Salah satunya seperti yang diberitahu tadi oleh narasumber kita, yaitu penipuan melalui Facebook juga Kak. Jadi ada yang mengajak berkenalan melalui Facebook seperti itu. Bener banget. Jadi modus penipuan itu dan mungkin kedepannya juga bakal berkembang lagi ya Kak ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus mengupgrade pengetahuan kita. Dan seperti yang dibilang tadi, mungkin kita bisa 3 cek kali Kak ya. Mungkin ya. Pertama, cek dulu orangnya. Kedua, cek resinya. Dan ketiga, cek nomor rekeningnya. Jangan sampai nomor rekeningnya nomor rekening pribadi. Bener Kak ya? Betul banget Kak. Oh ya, tadi kan di awal kita sudah janji ya untuk membagi-bagikan hadiah. Betul nggak Kak? Betul banget nih. Nah. Tapi tadi belum dibilang sih Kak, hadiahnya apa sih Kak sebenarnya? Jadi hadiahnya ini nanti akan ada souvenir dan juga saldo OVO. Saldo OVO luar biasa banget Kak ya. Bisa nanti dipakai buat pesen GoFood, bisa juga nanti dipakai buat kirim-kirim ke teman, kirim-kirim ke MC juga bisa kali Kak ya. Boleh banget dong. Langsung saja ya Kak, kita himbau kepada Sobat Lepas Landas sekalian untuk dapat mengakses Quizizz pada tautan quizizz.com. Nah teman-teman, untuk games kali ini kita akan gunakan Quizizz. Jadi nanti bakal ada pertanyaan. Nanti teman-teman bisa langsung join diri di Quizizz kita. Nanti teman-teman yang berhasil menempati 3 posisi teratas di leaderboard bakal jadi pemenang kita. Teman-teman boleh ditampilin dulu mungkin link Quizizz-nya. Jadi misal nanti teman-teman kita udah join Quizizz Kak, pertanyaan-pertanyaannya itu pasti pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah disampaikan nama narasumber kita Kak. Betul banget Kak. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir bisa langsung mengikuti Quizizz ini dan mengakses link pada quizizz.com. Oke, mungkin Kak Winda bisa bacain kali ya link Quizizz-nya ya biar teman-teman kita bisa join ya. Quizizz-nya quizizz.com dan mengenter pin code-nya yaitu 555 325. Baik, kami ulangi sekali lagi 535 329. Wah, kira-kira udah banyak banget ini yang join Kak ya. Kita lihat udah ada 999. Itu 9.000 ya berarti ya Kak. Wow, banyak banget ya. Banget. Di sini kita lihat udah ada yang join, di sini udah ada Ashari, udah ada tamu undangan luar biasa. Luar biasa. Ini kira-kira siapa yang bikin hajatan ya Kak, ada tamu undangan ya? Kami ulangi sekali lagi ya kepada Sobat Lepas Landas sekalian untuk dapat mengakses Quizizz pada tautan quizizz.com dan enter kodenya yaitu 535 329. Oke, mungkin kita tunggu seberapa lama nih Kak? 5 menit boleh kali ya? Kelamaan Kak, kayaknya 5 menit. Keburu iya. titik mantan kali ya? Iya, betul banget. Jadi kalau gitu 3 menit aja kita tunggu ya Kak. Iya, Oke teman-teman, jangan lupa join terus karena ini hadiahnya lumayan loh. Saldo OVO, wow. Kalau saya sih bisa join, saya langsung join ini Kak. Cuma karena kita jadi MC di sini, kayaknya kita nggak bisa join deh. Iya, kita beri kesempatan untuk Sobat Lepas Landas dulu ya Kak. Benar, ya. Kak. Di sini kita lihat udah ada 1.343 yang join Kak. Wow, luar biasa, banyak banget ya. Di sini udah ada, kalau kita lihat namanya John, udah ada Muhammad. Wah, banyak banget ini ya Kak ya. Nanti kira-kira Kak Winda bisa nggak sih jawab pertanyaannya nih, coba. Karena kan tadi Kak Winda juga pasti udah dengerin narasumber kita kan. Pasti bisa dong. Nanti kita ya lihat pertanyaannya apa saja. Untuk teman-teman yang mengikuti dari awal sampai akhir, pasti akan sangat mudah ya menjawabnya. Pasti sangat mudah banget Kak. Betul. Karena nggak mungkin pertanyaannya lari dari permasalahan yang kita bahas tadi Kak. Ya, setuju banget Kak. Kita tunggu lagi. Di sini sudah ada. Udah banyak nih Kak ya, ada halo, ada di rumah saja. Mungkin yang di rumah saja ini ya Kak, favorit WFH kali ya, WFH atau memang orang yang benar-benar patuh menerapkan protokol kesehatan ya di rumah aja. Kurang hashtag aja ya Kak, langsung jadi tagar 5M ya itu kayaknya. Betul banget Kak, di rumah aja tapi tetap produktif dengan mengikuti talk show kita pada hari ini loh Kak.
Keren banget memang. Oke, gimana Kak Winda? Apa kita tunggu lagi? Kita tunggu lagi 5 orang lagi? Apa kita tunggu 10 orang lagi? Kayaknya kalau nunggu 10 orang cepet deh nih Kak. Kita tunggu ya Kak ya. Oke, ini udah ada bergabung 8.328 orang ya Kak. Wow, luar biasa ya. Banyak banget ya. Ternyata antusiasme teman-teman sekalian untuk mengikuti acara kita luar biasa banget ya Kak. Mungkin teman-teman panitia bisa diagendakan lagi ya untuk talk show 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, kalau bisa tiap bulan kita bikin lagi karena memang antusiasme masyarakat itu luar biasa ya. Iya, hebat banget Kak. Kami ulangin lagi ya Kak. Silahkan untuk sobat sekalian yang tadi tertinggal, kami ulangi lagi untuk segera join Quizizz di quizizz.com dan enter game kodenya yaitu 535329. Bener banget Kak. Nah, kami juga ngingetin buat teman-teman jangan lupa misalnya nanti setelah mengisi Quizizz, setelah bermain Quizizz, teman-teman jangan lupa untuk ngisi kuesioner kita Kak, karena nanti bakal ada e-certificate buat teman-teman yang udah ngisi kuesioner kita Kak. Lumayan dong buat nambah-nambah profil kan. Iya. Oh ya Kak, di sini sudah ada pemburu OVO. Wow, pemburu OVO luar biasa ya. Mungkin habis ini kita bisa taruh nomor telepon ya Kak. Siapa tahu pemburu OVO yang menang ini bisa kirim-kirim OVO ke kita juga kali ya. Boleh Kak. Ada lagi ini. Ada banyak banget nih Kak ya. Saya juga sampai bingung nih bacanya cepet banget nambahnya Kak. Baru mau dibaca udah turun lagi ke bawah, Wow, luar biasa antusiasme masyarakat ya. Masyarakat sobat lepas landas luar biasa. Iya, jadi semoga setelah kuisis ini teman-teman udah bisa jawab. Teman-teman juga jangan cuma jawab pertanyaan, tapi teman-teman juga harus bisa menerapkan ketika nanti teman-teman mau menjadi korban modus penipuan Kak. Jadi nanti teman-teman juga harus tahu. Iya, betul banget Kak. Kayaknya kita udah nunggu 85 menit ya Kak ya. Kalau kita start aja gimana nih sekarang? Boleh Kak, kita mulai start dalam 3, 2, 1. Dipersilakan untuk Kalau Kak Winda siapa ininya? Jagoannya? Kalau saya sih jagoannya sih pemburu OVO tadi Kak. Oke, kita lihat ya Kak, apakah pemburu OVO ini benar-benar menjadi juara? Karena memang dari niatnya jadi pemburu OVO ya. Tapi kayaknya yang di rumah aja juga. Ada Muhammad, ada juga. Tapi kayaknya yang di rumah aja juga luar biasa ya Kak. Ada Muhammad nomor 1 Kak. Wah ini kayaknya yang pakai nama Muhammad ini memang dari awal kita sebelum persiapan mulai MC udah mulai ngikutin nih Kak. Betul banget. Udah nungguin dari sebelum jam 9 nih ya Kak ya. Wah luar biasa nih, ternyata pemburu OVO ada di leader. Pemburu OVO luar biasa. Memang pemburu OVO tadi jagoan saya Kak. Kayaknya setelah ini saya harus info pemburu OVO di nomor HP saya Kak. Betul banget Kak. Aku juga mau dong pemburu dapat OVO-nya. Oke, saya masih menjagokan pemburu OVO nih. Kalau Kak Winda kira-kira menjagokan siapa ini? Siapa sekarang ya jagoan Gutba ada di leaderboard nomor 1. Akankah Gutba menjadi benar juara? Ya Kak? Iya. Wow, luar biasa ya. Kita lihat lagi Astari Marisa. Pemburu OVO naik lagi ke nomor 2 Kak. Luar biasa, pemburu OVO jagoan saya ini Kak. Sepertinya Gutba deh Kak. Yang akan menjadi juara, apakah benar? Bisa jadi sih Bisa Kak. jadi tapi ya, buat Kak, teman-teman yang udah join kuisis ini, kita juga mau nginfoin Kak. Nanti setelah kuisis ini selesai, kita bakal bacain pengumuman semua pemenang dari short quiz kita, kuisis kita, dan juga ada pemenang untuk pertanyaan terbaik Kak. Iya, asik banget dong. Berarti ini Bea Cukai Soekarno-Hatta tuh selalu memberikan kebahagiaan melalui hadiah dan souvenirnya itu ya Kak. Bener banget. Jadi nanti buat pemenang-pemenang yang kita bacain, jangan lupa langsung hubungin panitia kita. Betul banget. Masih di leaderboard nomor 1 ada Gutba. Wah, pemburu OVO di mana Kak? Wah. Pemburu OVO kayaknya berburu terlalu jauh ya Kak, sampai turun ke bawah. Di leaderboard nomor 2 ada Astari Marisa. Wow, nomor 2 sekarang sudah berubah Astari Marisa. Di rumah saja naik ke peringkat 3 Kak. Ada Givari Jakarta Barat, Jen menaiki peringkat 2. Gutba sepertinya udah fix jadi pemenang nih Kak, karena udah 10 pertanyaan terjawab. Oh, ada juga di rumah saja naik juara 2 Kak. Dengan 10 pertanyaan benar dan 8.540 poin. Oh, ada Dinar C ini Dinar Cemara ya. Dinar Cemara kayak. Karena kalau Dinar Candy kayaknya kita nggak hadir tadi ya. Kalau hadir pun kita jadi bintang tamu dong ya kan. Masih di peringkat pertama yaitu Gutba dengan poin 9.040. Pemburu OVO luar biasa, jagoan saya ini memang. Dengan poin 8.890. Wow, Gutba turun peringkat dong. Turun peringkat Kak. Ada Jen di atas sekarang, kita lihat. Pemburu OVO masih di peringkat 3.
Jadi teman-teman ini sebenarnya memang menyimak dari awal mungkin ya, Kak. Iya, Karena luar biasa. semuanya sangat berlari-lari menjadi teratas ya. Jadi tandanya semua teman-teman ini bisa menjawab dengan baik dan benar ya, Kak. Betul banget, Kak. Baik, sepertinya sudah semuanya menjawab pertanyaan dari Bea Cukai Soekarno-Hatta ya, sobat sekalian. Wah, kita udah punya juara nih, Ada Kak, ya. juaranya, Kak. Jadi kita ngambil berapa nih? 10 teratas, 5 teratas? Kalau 10 kayaknya kebanyakan, Kebanyakan, Kak. Kita ya. ambil 3 aja ya. Kita tutup kuisis ini dalam 3, 2, 1. Wah, luar biasa. Sudah ada pemenangnya. 3 pemenang teratas. Nanti akan kita infokan di akhir acara Kak. ya, Walaupun Kak. kelihatan di layar, tapi nanti kita umumin lagi. Karena nanti nggak seru diumuminnya nggak bareng yang lain, Kak. Betul banget. Kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman atas antusiasmenya yang luar biasa dalam mengikuti kuisis kita, Kak. Mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan, yang dijawab di kuisis, bisa juga disampaikan ke teman-temannya yang lain nih, biar teman-teman kita yang lain juga yang nggak sempat gabung sama kita, bisa juga terhindar dari penipuan. Betul, keren banget ya, Kak. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Hadiah akan kami kirim kepada para pemenang, jadi kami mohon kepada para pemenang untuk dapat menghubungi panitia nanti di akhir acara ya, sobat sekalian. Bener banget, Kak. Tapi kalau kita boleh rekap dikit nih, Kak ya, masalah yang dibahas sama narasumber tadi. Ternyata jenis penipuan itu nggak cuma barang kiriman, Kak. Tadi juga dibahas masalah penipuan dengan modus barang kiriman nih. Dibahas juga penipuan dengan modus barang yang kita bawa ketika kita tiba. Dibahas juga penipuan dengan modus lelang. Nah, kalau saya sendiri pribadi ya, Kak, yang paling saya sering lihat sih modus lelang, Kak. Jadi ada orang-orang yang dengan sengaja membuat dokumen palsu yang menyertakan lelang dan mencoba untuk menipu orang agar bisa membeli barang tersebut. Tentunya pasti orang tergiur dengan harga murah ya, Kak. Betul banget, Kak. Untuk itu tadi seperti solusi yang sudah diberitahukan oleh narasumber, kita harus check and recheck dulu ya, Kak ya. Bener banget. Yang kayak saya bilang tadi ya, Kak, pertama kita harus cek dulu orangnya nih. Orangnya bener nggak sih? Orangnya sih mungkin ganteng ya, tapi mungkin ketika di video call kita nggak tahu ya, Kak. Mungkin kalau misalnya di video call mirip-mirip saya ya nggak apa-apa kali ya, Kak ya. Ya bisa, Kak, bisa. Untuk yang kedua jangan lupa untuk barang kiriman kita harus cek juga resinya, ya, Kak. Tadi juga dibilang sama narasumber kita bahwa semua barang yang dikirim itu pasti ada resinya. Betul. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak tahu cara cek resi, teman-teman juga bisa hubungi beacukai.go.id. Cek resi dari situ. Semua barang yang dikirim pasti bisa di-track. Betul. Yang ketiga, cek apa lagi, Kak? Yang ketiga tadi cek rekeningnya, Kak. Seperti yang dijelasin tadi bahwa yang namanya penipuan itu pasti ujung-ujungnya duit. Iya. Kita harus transfer uang karena mereka nggak mungkin mau ketemu dong. Nah, yang harus kita cek itu rekening. Jadi kalau misalnya rekening yang digunakan itu rekening pribadi, sudah bisa dipastikan itu penipuan, Kak. Karena seperti yang dijelaskan sama narasumber tadi, rekening yang benar itu adalah rekening yang ada kode billingnya. Betul banget. Jadi jangan lupa untuk cek orangnya, resinya, dan juga rekeningnya. Bener banget. Jadi, Kak, mungkin teman-teman udah pada nggak sabar nih ya. Ya, udah pada nggak betul. sabar. Siapa sih MC-nya? Oh, bukan ya. Tapi siapa pemenangnya ya. Nah, Iya, betul banget nih, kita Kak. bakal ngumumin pemenangnya nih, Kak. Kira-kira siapa nih pemenangnya, Kak? Pemenang yang berhak untuk mendapatkan souvenir pada hari ini ya, Kak. Kita bacakan dari pemenang kategori pertama ada kategori konfirmasi kehadiran tercepat. Kalau konfirmasi kehadiran tercepat sih harusnya panitia ya, Kak. Karena panitia udah langsung di sini sebelum acara mulai ya. Iya, betul banget, Kak. Tapi kan kita tadi di awal mau bagi-bagi untuk souvenir. Oh iya, bener banget ya. Jadi langsung Kita dibacain bacakan. aja kali ya, Kak ya. Pertama ada Naswa Syakira. Yang kedua ada Rahma Faustina. Ketiga Salma Aulia. Ada Astari Marisa. Dan Putri Adinda Rahmadani. Wah, selamat buat teman-teman yang memenangkan kategori konfirmasi kehadiran tercepat. Atau mungkin salah satu dari sini ada yang tadi pemburu OVO kali, Kak ya. Wah, bisa jadi, Bisa Kak. jadi ya. Bisa Kita langsung jadi. aja baca pemenang selanjutnya. Pengisi kuesioner tercepat itu ada Ahmad Fauzi Rasna. Wah, Selamat luar kepada biasa. para pemenang. Selain hadir tercepat, juga pengisi kuesioner tercepat ya, Kak. Jangan-jangan penanya tercepat juga nanti. Asal jangan lift tercepat ya, nggak boleh kalau itu. Jangan dong. Kemudian untuk kategori berikutnya adalah penanya paling menarik. Wah, ada Rahmat
Dani, oh bukan Rahmat Pratama ya, aduh sayang Udah sekali. berharap ya Kak Udah ya berharap tadi. ya, Kak. Soalnya saya tadi tidak bertanya ya Kak. Iya, selanjutnya ada Tucis Draken. Wah, penanya paling menarik sih. Nanti mungkin teman-teman bisa di-share ya pertanyaannya yang mana ya, karena mungkin teman-teman yang lain juga penasaran ya pertanyaannya yang mana sih sampai bisa dianggap menarik. Tentunya yang tadi udah dijawab sama narasumber kita ya Kak. Betul banget Kak. Untuk kategori selanjutnya pemenang short game ada Raffi Fedex. Wah, ada Raffi Fedex ya? Iya. Ada Aisyah Al-Azhar. Ada juga Rido Apriansyah. Wah, luar biasa, ini pemenang short game yang di awal tadi ya Kak. Betul. Tentunya pasti 3 teman-teman kita ini udah pada follow IG BC Suta, makanya bisa menjawab pertanyaan yang paling sulit yang nomor 3 cepet banget. Ya, setuju banget. Untuk selanjutnya adalah pemenang kuisis ada Jen. Oh, pemburu UFO nggak ada ya Kak? Aduh, Ya. saya sedih banget nih pemburu UFO nggak ada nih. Juara favorit itu ya. Ada Jen, ada Nununong, dan yang terakhir ini jagoannya Kak Winda ini. Goodbye. Selamat kepada para pemenang. Wah, luar biasa ya Kak, seperti yang kita infoin tadi ya. Jadi buat teman-teman yang udah menang, jangan lupa nanti teman-teman langsung konfirmasi ke panitia kita, biar nanti hadiahnya bisa dikirim nih. Nah, buat teman-teman jangan lupa, karena hadiahnya berbentuk saldo OVO, teman-teman yang nggak punya OVO bisa install. Kalau nggak punya bisa pakai saldo OVO saya. Nah, buat teman-teman juga yang gagal menang atau belum bisa menang, jangan berkecil hati dan jangan sedih, karena minggu depan kita masih ada part show terakhir. Betul banget. Temanya apa Kak kira-kira pas show terakhir itu? Nah, tema minggu depan itu juga nggak kalah seru dari hari ini Kak. Tema minggu depan itu adalah fasilitas dan importasi barang penelitian. Wah, menarik banget ya Kak ya. Baik, untuk para pemenang tadi, jangan lupa untuk mengkonfirmasi hadiahnya kepada para panitia melalui Instagram @bcsuta. Nah, juga buat teman-teman yang merasa pertanyaannya belum dijawab, atau mungkin teman-teman ada juga yang setelah sosialisasi baru, oh saya sebenarnya mau bertanya ini, atau saya sebenarnya pengen nanya ini sih. Teman-teman jangan takut, teman-teman bisa langsung ajukan pertanyaan ke Instagram kita @bcsuta, bisa juga melalui Twitter dan Facebook Bea Cukai Soekarno-Hatta, melalui YouTube, atau bisa juga langsung datang ke kantor kita. Tenang aja, nanti bakal dilayani sama kakak-kakak kita yang baik-baik, atau mau dilayani sama kakak kita yang di video tadi, bisa juga. Keren banget memang Bea Cukai Soekarno-Hatta. Baik sahabat sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sedih banget ya Kak ya. Sedih banget ya Kak. Cuma Kak Winda nggak usah takut Kak, karena nanti part show minggu depan kita juga nggak langsung. Jadi Kak Winda nanti bisa juga join kita ke minggu depan. Nah, Kak Winda, karena tadi awal-awal udah Kak Winda buka sama pantun nih, boleh kali saya yang tutup. Tapi karena saya nggak bisa pantun, saya tutupnya pakai quotes aja ya Kak. Boleh. Quotesnya ini mungkin teman-teman udah pada tahu Kak, dan udah pada familiar ya. Jadi saya ngulangin aja dan agak diubah dikit Kak. Oke. Teman-teman ingat, penipuan itu terjadi bukan hanya karena ada niat dan pelaku, tapi karena ada juga kepercayaan dan kesempatan. Bertanyalah, bertanyalah. Bravo Bea dan Cukai 15225. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk sobat sekalian. Amin. Tak henti-hentinya kami mengingatkan kepada sobat sekalian untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Jangan lupa untuk mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari keramaian. Baik sahabat sekalian, akhir kata beli Indomie rasa kari. Wah, cakep, langsung cakep-cakepan nih berarti ya. Dimakan di rumah bersama Nyonya. Cakep. Saya dan juga tim pamit undur diri. Sampai jumpa di Parade Talk Show selanjutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.